Halo guys, balik lagi di channel AO Movie. Di video kali ini, saya merangkum alur cerita film kartun animasi yang berjudul Cars 1. Film yang dirilis pada tahun 2006 ini menceritakan tentang kisah Lightning McQueen yang mengikuti perlombaan balap mobil di kejuaraan Piston Cup. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Scene dibuka dengan sebuah pertandingan balap mobil di kejuaraan Piston Cup. Terlihat sebuah mobil merah bernomor 95 yang baru pertama kalinya mengikuti kejuaraan tersebut. Dia adalah Lightning McQueen. Sebagai pembalap baru, McQueen mempunyai dua lawan yang cukup sulit untuk dikalahkan. Yang pertama adalah Strip Weathers alias The King, si pemenang Piston Cup tahun lalu. Selain sulit dikalahkan, si mobil biru ini juga mempunyai sponsor dari label besar yaitu Dinoco. Yang kedua adalah Chick, mobil berwarna hijau yang selalu menjadi runner-up. Chick adalah mobil yang sangat ambisius dan licik. Bahkan di pertandingan Piston Cup kali ini, dia tak segan berbuat curang hingga menyebabkan kekacauan besar. Sedangkan McQueen sendiri juga memiliki karakter yang sama ambisinya dengan Chick, namun dia tidak licik. Hanya saja dia sedikit sombong dan keras kepala. Terbukti saat McQueen akan melakukan putaran akhir, dia tidak menghiraukan tim mekaniknya yang menyarankannya untuk mengganti ban. Di lap terakhir sebelum McQueen sampai di garis finish, tiba-tiba bannya pecah. Dia mencoba terus berjalan walaupun larinya udah nggak stabil. Dan saat garis finish sudah di depannya, ban satunya lagi juga pecah. Karena peserta lain akan mendahuluinya, McQueen terpaksa lompat-lompat untuk mencapai garis finish. Saat semua sedang menunggu hasil keputusan, McQueen didatangi beberapa reporter yang mewawancarainya. McQueen berkata kalau dia nggak menyesal dengan keputusannya yang nggak mau mengganti ban. Mendengar itu, tim mekaniknya pun kesal dan meninggalkannya. Kemudian, King menghampiri McQueen dan berkata bahwa balapan mobil bukanlah perlombaan individu. Dia nggak akan bisa jadi juara tanpa tim mekanik hebat yang mendukungnya. McQueen lalu berhayal bahwa dia yang menjadi juara dan mendapatkan sponsor dari Dinoco. Kemudian, waktu yang ditunggu pun tiba, dan ternyata di perlombaan ini, McQueen, King, dan Chick dinyatakan seri, sehingga mereka harus bertanding ulang minggu depan di California. Kemudian, sebuah truk trailer bernama Mac datang yang akan membawa McQueen ke California. Di tengah jalan, McQueen ditelepon agennya Harv yang berkata akan membagikan tiket gratis untuk 20 rekan McQueen di acara Piston Cup. McQueen lalu menyadari bahwa dirinya selama ini tak pernah memiliki teman. Ketika hari mulai gelap, Mac yang dari semalam belum istirahat berkata kalau dia sangat lelah dan ngantuk. Namun McQueen melarangnya tidur dan malah menyuruh Mac untuk secepatnya sampai di California. Akhirnya, Mac pun tetap melanjutkan perjalanan walaupun sudah ngantuk berat. Tak lama kemudian, beberapa mobil nakal menghampiri Mac dan menjahilinya. Mereka memutar lagu Nina Bobo yang membuat Mac tertidur lelap. Tanpa disadari, McQueen terjatuh dari trailer karena salah satu action figurnya terjatuh dan membuka pintu trailer. Ketika terbangun dari tidurnya, McQueen hampir saja tertabrak mobil-mobil lain di tengah jalan. Dia pun langsung panik dan segera mencari Mac. McQueen yang kehilangan Mac terus berlari sekencang mungkin, hingga tanpa sadar dia masuk ke sebuah kota yang bernama Radiator Springs.
Karena lajunya ugal-ugalan, McQueen dikejar oleh mobil polisi bernama Sheriff. McQueen yang ketakutan malah membuat kekacauan dan merusak jalanan di kota itu. Hingga akhirnya McQueen pun tertangkap oleh Sheriff. Keesokan paginya di California, media mulai ramai ketika mendapati McQueen tak bersama dengan Mac. Berita ini pun langsung meluas dan menjadi viral di mana-mana, kecuali Radiator Springs. Sementara itu, McQueen dibawa ke ruang sidang oleh Mater untuk menemui Doc Hudson. Namun begitu melihat McQueen, Hudson malah langsung ingin membebaskannya. Lalu, mobil pengacara bernama Sally datang dan meminta Hudson untuk memberikan hukuman kepada McQueen, yaitu memperbaiki jalan yang sudah dirusaknya. McQueen lalu dibawa menemui mobil pengecor aspal bernama Bessie. Ketika borgol yang mengikat roda McQueen dilepas oleh Mater, dia pun langsung kabur melarikan diri. Namun, tanpa sepengetahuan McQueen, Sally telah mengambil bahan bakar di mobilnya. Akhirnya, McQueen pun harus kembali dan menjalani hukumannya. McQueen yang badannya kotor lalu meminta tolong Red untuk membersihkannya. Namun Red langsung menolaknya. Hari itu, penduduk kota Radiator Springs merasa senang karena ada 2 mobil yang datang ke kota itu. Mereka lalu mulai menawarkan berbagai jasa kepada kedua mobil itu. Namun sayangnya, kedua mobil tersebut nggak tertarik sama sekali dan pergi meninggalkan kota itu. Sementara itu, McQueen yang nggak mau Chick memenangkan perlombaan tersebut, ia pun segera bergegas untuk menyelesaikan tugasnya dengan cepat. Namun akibat bekerja buru-buru, hasilnya pun jadi berantakan. Mengetahui itu, Hudson pun menyuruh McQueen untuk memperbaikinya lagi. Namun kali ini McQueen menolak dengan alasan dia harus segera pergi ke California untuk mengikuti perlombaan. Akhirnya, Hudson pun menantangnya balapan 1 kali putaran. Jika McQueen menang, dia diperbolehkan untuk pergi. Namun jika kalah, maka dia harus menyelesaikan hukumannya. Awalnya Hudson sedikit diremehkan, baik oleh McQueen maupun penduduk di sana. Karena biasanya Hudson hanya berlari secepat 60 km per jam. Namun pada kenyataannya, Hudson berhasil memenangkan pertandingan tersebut karena McQueen terjatuh saat di tikungan. Sadar dirinya kalah, kali ini McQueen menjalani hukumannya dengan baik. Keesokan paginya, para penduduk Radiator Springs merasa senang dengan hasil aspal garapan McQueen. Dalam masa hukumannya, McQueen menyisihkan waktu untuk kembali ke tikungan kemarin dan berusaha melewatinya. Namun dia tak kunjung berhasil. Hudson yang melihatnya lalu menghampiri McQueen dan memberitahu cara menghadapi tikungan tersebut. Namun, McQueen yang keras kepala nggak mau mendengarkan usulan Hudson. Sementara penduduk di sana mulai melakukan kerja bakti dengan tujuan agar ada customer yang mau datang ke tempat mereka. Karena kerja kerasnya, Sally memberikan apresiasi kepada McQueen dengan menawarkan 1 kamar motel untuknya. Malam harinya, Mater yang mulai akrab dengan McQueen lalu mengajaknya ke ladang untuk membangunkan para traktor.
Setelah puas bermain, Mater menunjukkan keahliannya, yaitu berjalan mundur. Melihat itu, McQueen pun minta diajarin oleh Mater. Dia berharap bisa memenangkan pertandingan Piston Cup dan mendapatkan helikopter dari Dinoco. Mendengar itu, Mater langsung bilang kalau dia sangat ingin menaiki helikopter. McQueen pun berjanji jika dia menang perlombaan, Mater boleh menaiki helikopternya. Mater pun sangat senang dan menganggap McQueen adalah sahabat terbaiknya. Setelah itu, McQueen masuk ke dalam motel Sally yang ternyata sangat nyaman. Keesokan paginya, McQueen pergi ke bengkel Hudson untuk mencari sheriff dan meminta bahan bakar. Namun Hudson malah mengusirnya dan menyuruh McQueen menunggu di tempatnya Flo. McQueen lalu keluar dan melihat gudang milik Hudson. Karena penasaran, dia pun masuk ke dalam gudang. McQueen terkejut saat melihat ada piala Piston Cup di sana. Ternyata, Doc Hudson adalah Hudson Hornet, mobil legendaris yang telah berhasil memenangkan kejuaraan Piston Cup 3 kali berturut-turut. Kemudian, Hudson yang memergokinya, lalu mengusir McQueen. Karena masih tak menyangka, McQueen lalu menceritakan hal itu kepada yang lainnya. Namun mereka tak percaya jika Hudson adalah pembalap legendaris. Kemudian Sally datang dan mengisikan bahan bakar untuk McQueen. Setelah itu, Sally mengajak McQueen untuk jalan-jalan bersamanya. Di sepanjang perjalanan, McQueen baru sadar kalau Radiator Springs sebenarnya adalah tempat yang sangat indah. Sally lalu bercerita kepada McQueen, dulunya Radiator Springs adalah kota yang ramai pengunjung karena tempatnya yang strategis. Jalannya juga menjadi rute tercepat untuk para mobil yang akan pergi ke berbagai wilayah. Wheel-Well adalah salah satu contoh wisata yang dulunya sangat terkenal di kota ini. Namun semenjak adanya jalan tol, kota Radiator Springs mulai sepi pengunjung. Bahkan lokasi kota ini di peta pun menghilang. Sementara Sally sendiri adalah pengacara dari LA, sebuah kota sibuk dan padat penduduk. Namun, karena Sally tidak merasa bahagia di sana, akhirnya dia memutuskan untuk pindah ke Radiator Springs. Alasannya, selain karena tempatnya yang indah, penduduknya juga sangat ramah. Selesai jalan-jalan, McQueen melihat Hudson yang sedang berlatih sendirian. McQueen yang merasa kagum lalu menghampiri Hudson, tapi Hudson malah pergi. McQueen terus mengikuti Hudson dan bertanya, kenapa Hudson tak melanjutkan karirnya lagi. Hudson lalu menunjukkan selembar koran yang berisi tentang kecelakaan dirinya di tahun 1954. Pasca kecelakaan tersebut, Hudson dipecat dan digantikan oleh pembalap lain. Hingga akhirnya, Hudson pun mengasingkan diri di kota ini. Keesokan paginya, seluruh penduduk Radiator Springs merasa kagum melihat hasil jalan yang telah McQueen selesaikan. Karena McQueen sudah melaksanakan hukumannya dengan baik, sheriff akan mengantarkannya ke California. Namun McQueen ingin mengganti keempat bannya terlebih dahulu sebelum berangkat. Di bengkel Guido, Luigi merasa senang karena akhirnya ada yang mau mengganti ban di tokonya. Luigi lalu memberikan ban berwarna putih untuk McQueen.
Setelah itu, McQueen didesain ulang oleh teman-temannya. Malam harinya, mereka menikmati jalan baru dengan hiasan lampu-lampu yang indah. Radiator Springs kini terlihat seperti dulu lagi. Tak lama kemudian, datang beberapa mobil yang ternyata adalah Mac dan para reporter. Mac sangat senang karena berhasil menemukan McQueen. Rupanya, yang memberitahu keberadaan McQueen di tempat itu adalah Hudson. Sally merasa kesal pada Hudson karena telah membuat McQueen pergi tanpa pamit terlebih dahulu. Singkat cerita, perlombaan Piston Cup di California pun dimulai. Nampak banyak sekali pengunjung yang rela panas-panasan untuk melihat ketiga finalis itu. Di tengah pertandingan, McQueen terlihat nggak fokus karena dia memikirkan Sally. Namun tiba-tiba dia dikejutkan dengan kehadiran Sally, Hudson, Mater, dan teman-teman Radiator Springs lainnya. Hal itu membuat McQueen menjadi lebih bersemangat, terlebih lagi ketika mengetahui Hudson yang menjadi ketua timnya. Tak lama setelah itu, fokus penonton teralihkan ketika melihat Hudson Hornet, legenda Piston Cup yang menghilang bertahun-tahun, tiba-tiba muncul dan menjadi bagian dari tim McQueen. Di sisi lain, Luigi dan Guido yang menjadi tim mekanik McQueen diejek oleh tim mekanik Chick. Kembali ke balapan, Chick yang sangat berambisi memenangkan kejuaraan ini, lalu mulai berbuat curang kepada McQueen. Namun untungnya, McQueen berhasil mengatasinya dengan menggunakan trik yang diajarkan Mater. Chick kembali menyenggol McQueen sehingga membuat bannya pecah. McQueen langsung menemui tim mekaniknya, dan di sini Guido menunjukkan keahliannya dengan memasang ban secepat mungkin. Pertarungan semakin mendebarkan. Chick berulah lagi. Dia menyenggol McQueen hingga keluar dari aspal. Untungnya, McQueen menggunakan trik dari Hudson dan dia pun berhasil kembali ke arena balapan. Di belakang McQueen, terlihat Chick yang ingin menyalip King. Tapi karena dia tak kunjung berhasil, akhirnya Chick mendorong lawannya hingga King mengalami kecelakaan yang hampir sama dengan yang dialami Hudson. Melihat itu, McQueen yang sudah berada tepat di depan garis finish memutuskan untuk berputar arah dan menghampiri King. Dia membantu King untuk menyelesaikan perlombaan. Hal yang dilakukan McQueen membuat seluruh penonton merasa simpatik, bahkan jauh lebih antusias daripada saat menyambut kemenangan Chick. Meskipun McQueen gagal menjadi juara, namun dia adalah pahlawan bagi King. Teman-temannya juga merasa bangga dengan apa yang dilakukan McQueen. Bahkan karena kebaikannya, McQueen sampai dilirik oleh sponsor idamannya. Namun McQueen menolak karena dia sudah mendapatkan tim yang sangat mensupportnya. Tak ingin mengingkari janji, McQueen membawa Mater menaiki helikopter dari Dinoco. Semenjak kejadian itu, kota Radiator Springs kembali menjadi kota yang ramai. Bahkan lokasinya juga sudah terdaftar kembali di peta. Dan film pun berakhir. Demikian alur cerita film Cars 1 ini. Semoga kalian terhibur. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.